Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Devisa Aida. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Jenderal Sudirman. Kali ini saya akan membahas tentang birokrasi pelayanan publik. Menurut Max Weber, pengertian birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan. Birokrasi ini dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang banyak. Secara umum, birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien, yang didasarkan oleh teori dan aturan yang berlaku, serta memiliki spesialisasi menurut tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau instansi. Etika birokrasi sangat diperlukan dalam praktek administrasi publik untuk dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh administrasi publik. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain adalah 1. Efisiensi, artinya tidak boros. Sikap, perilaku, dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien. 2. Impersonal, hubungan impersonal perlu ditegakkan untuk menghindari urusan perasaan daripada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, marital system. Nilai ini berkaitan dengan rekrutmen dan promosi pegawai, namun berdasarkan pengetahuan, keterampilan, sikap, kemampuan, dan pengalaman. Yang keempat, membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Artinya, milik kantor tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, akuntabel. Nilai ini merupakan tanggung jawab yang bersifat objektif. Yang keenam, responsiveness. Artinya, birokrasi publik memiliki daya tanggap terhadap keluhan, masalah, dan aspirasi masyarakat dengan cepat dipahami. Adapun tugas pokok birokrasi yaitu fungsi pokok birokrasi negara adalah untuk menjamin terselenggaranya kehidupan negara dan menjadi alat rakyat atau masyarakat dalam mencapai tujuan ideal suatu negara. Untuk melaksanakan fungsi itu, birokrasi pemerintah setidaknya memiliki 3 pokok tugas yaitu 1. Memberikan pelayanan umum yang bersifat rutin kepada masyarakat seperti memberikan pelayanan perjanjian, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan penyediaan jaminan keamanan bagi penduduk. Yang kedua, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, serta melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan fasilitas, usaha, serta melaksanakan pendidikan. Yang ketiga, menyelenggarakan pembangunan di tengah masyarakat, seperti membangun infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, perdagangan, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas pelayanan publik. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang, publik, maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik daerah atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Pelayanan Publik secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pelindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Adapun standar pelayanan publik yang baik diantaranya sebagai berikut. 1. Sebagai prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan ini merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Prosedur pelayanan harus dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan publik, termasuk pengaduan sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Prosedur pelayanan harus ditetapkan melalui standar pelayanan minimal, sehingga pihak penerima pelayanan dapat memahami mekanismenya. Yang kedua, waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Semakin cepat waktu penyelesaian pelayanan, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, produk pelayanan. Produk pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Hasil pelayanan akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produksi pelayanan harus dipahami secara baik, sehingga memang membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat. Yang keempat, biaya pelayanan. Biaya pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Biaya pelayanan termasuk rinciannya harus ditentukan secara konsisten dan tidak boleh ada diskriminasi, sebab akan menimbulkan ketidakpercayaan penerima pelayanan kepada pemberi pelayanan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik sangat menentukan dan menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Yang keenam, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan bermutu. Dalam sistem pemerintahan birokrasi, penyelenggara pelayanan publik tidak mungkin bisa dilepaskan dari nilai etika, karena hal tersebut berkaitan dengan soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia. Maka tugas-tugas dari birokrasi pelayanan publik pun tidak terlepas dari hal-hal yang baik dan buruk. Dalam praktek pelayanan publik saat ini di Indonesia, kita menginginkan birokrasi publik yang terdiri dari manusia-manusia yang berkarakter, yang dilandasi sifat-sifat kebajikan, yang akan menghasilkan kebajikan-kebajikan yang menguntungkan masyarakat dan mencegah tujuan menghalalkan segala cara. Karakter ini harus ditunjukkan, bukan hanya menghayati nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan kebebasan yang mendasar, tetapi juga nilai kejuangan. Terima kasih.